sudah siap di depan layar kaca Anda. Saya juga tentunya sudah siap untuk menemani Anda di acara Rumpi Gosip. Ditemani oleh Daniel di pojok sana. Dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya sudah ada Poppy Sofia. Apa kabar, Bu? Kabar baik. Jangan macam-macam sama Poppy Sofia, nanti dia marah ya. Nanti kita bahas sampai yang terakhir bikin dia kesel. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu ya untuk membahas yang lagi ramai di luar sana, menjadi perhatian, pembicaraan dan juga menuai komentar netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Masih menjadi perhatian netizen adalah seputar kabar perceraian Raisa dan Hamis Daud. Ya kan, kemarin itu adalah sidang perdana harusnya, tapi dua-duanya enggak datang. Kalau menurut pengacara harusnya minimal datang lah itu Raisa sekali untuk menunjukkan memang dia serius mau bercerai. Minimal sekali-sekali lah dua-duanya datang. Kalau enggak nanti hakimnya bingung nih mau cerai siapa sebetulnya. Nah terus habis gitu ada lagi yang ramai ya, ini kan kemarin sempat ada muncul kabar isu itu kayaknya Hamis udah deket sama cewek lain deh ya. Dan kayaknya cewek yang lagi deket sama Hamis itu kok mukanya mirip sama Raisa juga, yang namanya adalah Sabrina Alatas. Gara-gara kemarin ada tuh satu akun yang men-spill ada fotonya Hamis Daud sama Sabrina Alatas. Sebenarnya rame-rame sih, fotonya berempat, ada bapaknya Sabrina juga di situ gitu ya. Tapi yang kemudian yang bikin gongnya itu adalah ada satu mood board yang ada di Pinterest di mana collab tuh antara kayaknya HDW tuh, kayaknya kita duga itu adalah Hamis Daud dan Sabrina. Dan judulnya itu adalah Future House, ya kan? Kok udah main Future House gitu, netizen bingung. Nah, banyak lah netizen yang menggeruduk ke Instagramnya Sabrina Alatas. Bukan hanya itu, tapi juga ke akunnya sahabatnya Sabrina, yang namanya siapa? Nat Jessica. Jadi kan, dia lagi foto nih sama Sabrina. Tuh mungkin karena Sabrinanya nggak menggubris ya. Jadi dia carilah mana dia yang bisa memberi jawaban yang memuaskan. Inilah dibully. Nat Jessica dibilang gini, kok masih mau temenan sih sama pelakor gitu. Lalu dijawab sama si Nat Jess ini, dia ngebelain temennya. Ya dia bilang gini, kok mau sih temenan? Dia bilang, lo kok mau sih ngurusin perceraian orang? Bestinya Raisa lo. Gitu. Nah aku bener ya tonnya ya. Terus abis gitu dia juga jelasin, gue nggak mungkin temenan sama pelakor. Sap bukan pelakor, hati-hati lo kalau ngomong akun bodong aja. Lo tuh nothing, tau nggak? Tau nothing, tau nggak? Lo tuh nothing, tau nothing nggak? Nggak ada artinya dia di dunia nggak ada artinya dia dunia ini, tapi lumayan lo nemenin gue ngobrol hari ini. Thanks man, ini kayaknya emang lagi kesal, tapi lumayan lah ada yang bisa diomelin. Yang berikutnya ada lagi, dia jawab lagi soal Pinterest ya. Kok kalau emang nggak ada apa-apa ngapain itu apa collab Pinterest judulnya Future House? Dia jawab, itu Pinterest board Sasa, emang dia lagi bangun rumah buat dia di Bali. Dia share Pinterest boardnya ke grup WhatsApp, ke gue juga di share HMSH. Kayaknya buka boardnya malah ke join, terus ya lupa aja gitu. Jadi seakan-akan collab, boro-boro Hamis bisa bikin rumah buat Sasa, rumah tangga aja hancur. Wah itu yang komen terakhir kayak gitu hampir ya ini ya burn. Jadi jangan jadi teman gue di fitnah-fitnah katanya gitu. Ini komentar netizen ada lagi ya. Netizen kemudian menganalisa jawaban sahabatnya Sap. Oh ini ada lagi. Oh dia bilang gini, benar kok gue teman dekat Sasa dan gue juga anti pelakor. Kasian kan teman gue cewek mandiri dari keluarga baik-baik difitnah gara-gara si H tiba-tiba balik main-main lagi sama teman-teman dia dulu. Gak tega aku tuh, wajar sih, tapi netizen langsung percaya berita, intinya gitu masih kayak gitu ya kan. Ini soal Pinterest ya, ini kita belajar sedikit tentang Pinterest ya. Netizen ada yang jawab gini, mana tuh netizen yang jawab? Yang dia bilang gini, kalau Pinterest itu di-share di grup WhatsApp, itu nggak mungkin tiba-tiba bisa collab, karena kalau cuma dibuka doang dilihat pilihannya hanya dua, yaitu follow sama like. Apa sih? Follow sama report. Tapi nggak ada tuh pilihan collab. Pilihan collab itu hanya bisa terjadi kalau si yang punya mood board itu mengirim requestan untuk kolaborasi. Jadi kalau cuma sekedar di share di WhatsApp doang nggak ada gitu nih ya. Nih katanya gini, tampilan jika mendapat board dari orang lain di Pinterest ya. Itu pilihannya cuma follow sama report, udah gitu doang. Yang berikutnya ada lagi, kita juga tim kita ya nggak percayaan gitu, mereka juga bikin deh. Nih kalau di share WhatsApp emang yang muncul tuh cuma dua itu doang, follow sama apalah itu. Tampilan pemilik board. Ini kalau ini tampilan pemilik boardnya ya.
Kalau tampilan pemilik board, ada tuh pilihan untuk kolaborasi, gitu ya. Jadi intinya, kalau pemilik board tidak mengundang siapapun yang aku kirimi untuk kolaborasi, tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk orang collab gitu. Jadi jawaban Sinat Jessica ini diragukan ketepatannya. Mungkin dia agak nggak ngerti juga kan, kita nggak tahu ya. Yang berikut ada lagi. Oh, yang menarik juga, dia menjadi perhatian banyak orang termasuk Hotman Paris ya, perceraian Raisa dan Miss Daud. Jadi seperti biasanya setiap jam 4 subuh, Bang Hotman itu kan bangunnya jam 3 ya katanya ya. Jam 3 terus dia berenang dulu, minum susu, habis itu dia upload Instagram. Nama Sabrina Atas. Dia komen, dia bilang gini, awas, kegantengan hanya sesaat. Ganteng tapi bokeh akan cepat berubah jadi rasa asam dan jijik. Jika kamu cantik, cari pria sukses dengan masa depan six Lambo, katanya gitu. Menurut Presiden Amerika Serikat, perceraian paling banyak karena faktor tidak ada uang. Ini Presiden Amerika Serikat yang mana yang ngomong kayak gini? Hotman sudah menangani banyak perkara. Cerai ganteng di awal tapi jijik di akhir. Lihat kasus si cantik ex anggota DPR. Laki-laki kedua ganteng tapi minta uang pulsa. Tunggu. Lihat kasus si cantik ex anggota DPR. Laki kedua ganteng tapi minta uang pulsa aja dari istri. Ini siapa? Aku jadi kepo kan. Ingat, aktor laki pemain sinetron dan film masa tuanya banyak yang melarat di Indonesia. Astaga Bang Hotman. Why, ada yang tahu nomor kontak? Ini gongnya sih. Ada yang tahu nomor kontak Sabrina? Ya itu hanya sekilas ini aja ya. Ada komentar lainnya? Tidak ada? Oh, ada yang menarik lagi nih. Jadi orang kan biasa ya, netizen ini luar biasa sih. Memang mereka itu adalah ahli-ahli sejarah dan arkeolog ya. Dia bisa menggali-gali artefak dan wawancara yang lama. Ada tahun 2017 Raisa pernah ditanya sama Deddy Corbuzier, ditanya, Kak Raisa kalau diselingkuhin apa yang akan kamu lakukan? Dan ini jawaban Raisa. Begitu katanya Sari ya, udah nikah pada saat diwawancara itu ya. Oke. Jadi dia akan posting di Instagram gitu. Tapi kan kalau ada isu tentang perselingkuhan, Raisa nggak ada posting di Instagram kan? Yang posting adalah netizen yang nggak tahu itu siapa gitu ya. Komentar netizen dari postingan wawancara itu adalah gini, please Pak Prabowo kasih duit buat jasa netizen Indo yang sekeren ini, katanya gitu. Karena menggali artefak itu tadi ya. Terima kasih buat orang pengadilan yang nge-spill. Ditunggu isi berkas perkaranya ya sekalian. Raisa, lu perlu bikin lagu lagi judulnya Semesta Bekerja. Terus ada dalam gini, curiga akun netizen pertama yang nyepil akun fake lainnya Raisa gitu. Jadi orang curiga, jangan-jangan Raisa sendiri tuh yang nge-spill. Ya ini kan aku hanya memberitakan ini, sama sekali bukan kebenarannya. Aku beritakan ini adalah sebuah fenomena yang terjadi, pembicaraan di luar sana dari dunia maya. Oke? Kita langsung menuju ke bidang tamu. Nah kalau ini pasti benar karena yang jawab orangnya ya. Ada Poppy Sofia. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Poppy Sofia. Dia membagikan kemarin pengalamannya betapa keselnya dia ketika mengalami catcalling gitu ya. Betul. Kayaknya kalau perempuan semua rata-rata pernah mengalami. Aku nggak tahu laki-laki pernah juga sih ngalamin gitu deh. Sweet, cute gitu. Gitu pernah. Kiu. Budak. Oh, budak. Tapi nggak denger ya. Coba kita lihat videonya berikut ini. Aja. Pasti kan kalau sebagai perempuan pasti beberapa kali pernah mengalami catcalling. Tapi yang kali ini kamu bikin video tuh kenapa? Itu tuh aku gara-gara lagi emang mau beli keju kan. Anakku lagi pengen pesen keju. Udah gitu aku mampir ke rest area sebelum pulang, secara orang luar kota. Kau pulang rest area dulu. Nah di rest area ada minimarket. Udah gitu pas aku lagi ngantri, aku udah pegang kejunya, terus ada beberapa orang, tapi aku nggak ngeliat banget kan, aku males ya ngeliat orang gitu, maksudnya kayak cowok-cowok lagi ngapain, ntar gue liatin gue terus udah gitu mereka cuma kayak dorong-dorong itu, kiu kayak ada selin banget, ada ngapain sih harus ada kayak gitu, ngapain emang gue apa sih apa ya ayam gitu ya. Gitu kan kesel ya, terusnya ada yang kayak gini ada yang kayak ketawa-ketawa gitu kan, males ya maksudnya. Itu ada sampai momen gue kayak, mungkin saat itu gue lagi capek juga sih. Iya, pasti. Kak Feni, jadinya kayak emosi di atas rata-rata. Kesel, jadi kayak nggak nyaman kan. Ini karena emang gue lagi pakai tank top atau apa ya? Ini kok ini orang nih laki-laki kayak berasal dari entah berantah. Kayak nggak pernah lihat perempuan. Oh yang cekikikan di belakang gitu. Ada yang kayak gimana, kayak Michael Jackson kan di belakang gitu kali ya. Gue nggak ngerti deh tuh, tapi yang jelas nggak gue perhatiin gitu. Iya.
jadi emosi kan ngomongnya gue-guean tuh. Nah, terus ada momen aku tuh sampai kayak gini. Nih kalau sampai ada suara-suara mencemooh lagi di belakang nih, aku balik badan gue lempar nih keju nih ya. Oh keju sih? Kan aku lagi pakai bawa keju. Ambil yang ada kalengnya lah salahnya. Aduh aku juga pengen itu. Tapi karena mungkin ada yang ngelihat gue mungkin agak sedikit emosi ya, maksudnya gue tungguin gitu loh. Nih gue tungguin nih orang yang mau berisik lagi. Pada diam semuanya. Cuma kan kita sebagai perempuan tuh. Aku nggak nyaman banget dan itu bukan terjadi sekali doang. Aku lagi hamil juga pernah di catcall sama supir-supir taksi online yang itu waktu kejadian yang tahun berapa itu 2000? Iya 2019 aku lagi 2019 apa 2018 lagi pokoknya lagi hamil besar 2019 Mbak bener Mbak lagi hamil besar udah gitu pas mau siaran itu tuh kayak aku jalan dengan yang biasanya baju hamil kan loose gitu kan ya loose jalan terus tiba-tiba ada yang ih ngeselin banget sih. Bapak-bapak loh itu ibu hamil berat bawa anak dan ternyata aku pas waktu aku lapor ke orang radio di situ ada beberapa temanku yang bahkan pakai hijab yang bajunya ketutup yang itu gitu juga nggak lolos. Udah akhirnya didatengin tuh segerombolan si tongkrongan supir taksi online itu akhirnya dibubarin di depan radio. Jadi mereka tidak boleh nongkrong di situ ya? Iya, soalnya ya kita sebagai perempuan kayaknya nggak nyaman gitu loh di sesimpel kayak itu kenapa sih cowok begitu sih? Ngapain sih? Coba deh. Pernah nggak sih kayak gitu genit ke cewek-cewek? Kalau mau kenalan kan bisa aja ya. Kenalan dong gitu. Mana berani. Hari gini nggak tahu ya masih ada nggak sih yang mau ngajakin kenalan gitu kan? Kayak mulutnya mungkin asem gitu dia belum makan kali. Kadang ada yang ngomong bisa kali. Apa sih gitu? Maksudnya bisa gue cekek gitu kan? Bisa sini gue cekek gitu kan? Kesel emosi. Itu karena bergerombol ya? Nyebelin karena mereka tuh beraninya bergerombol. Kamu hardik gitu nggak? Yang supir taksi pernah. Oh pernah. Yang supir taksi pernah itu sampai saya bilang gini. Bapak tahu nggak, Bapak gitu tuh nggak nyaman toh buat saya bilang gitu. Sampai saya tunjuk-tunjuk, enggak orang saya gini ke teman saya. Udahlah jangan pura-pura kayak gitu, emang kamu pikir saya nggak ngerti? Iya. Setiap beberapa kali saya lewat sini selalu disasut-sasut. Dan ini bukan pertama kalinya saya bilang gitu aja. Dan belum tahu gue preman karena perempuan tuh ada fase normal, ada fase nggak normal ya. Iya. Ketika ada fase nggak normal tuh dia bisa tembok aja kita tabrak, tembok kita marahin. Iya. Kita lihat komentar jangan netizen. Bercanda. Komentar netizen. Mewakili banget Pop. Aku kemarin baru banget ngerasain itu dan biasanya kesel sendiri. Aku pakai baju oversize, kerudung nutup dada. Terus masalahnya di mana sekarang aku karena aku motoran sendiri siang bolong katanya gitu. Biasa laki model begitu di keluarganya nggak ada yang cantik kak, makanya lihat kakak berasa bidadari. Tapi sayangnya cara mengaguminya dengan cara isi panse. Wah gitu ya. Berikutnya ada lagi? Nggak ada komentar yang begitu. Pakai banyak yang merasakan seperti itu gitu ya. Tapi ya kan kamu juga punya anak perempuan nih ya kan. Kamu kebayang apa yang akan kamu pesenin ke anak kamu nggak kalau misalnya ya di luar nanti dia ngadepin kayak gitu-gitu juga? Aku sih sebenarnya ada ide ya. Nggak, soalnya kan kemarin sempat ada beberapa yang viral juga kan. Maksudnya itu karena direkam. Nah, jadi misalkan kalau kita mau ke satu tempat yang kira-kira nih rawan catcalling nih ya. Udah ada segerombolan di mana, segerombolan di situ. Kita siap aja on cam. Kamera kita nyalain di handphone. Jadi misalkan kalaupun memang ada apa-apa, udah ada bukti. Lo mau ngapain? Kita samperin. Tahu nggak kayak gini bikin nggak nyaman perempuan gitu. Maksudnya ya itu memang dengan segala resiko sih Kak Feni. Ntar yang ada handphone gue diambil, dia selfie, ntar apa. Iya itu deh. Pokoknya ini menjadi pelajarannya buat semuanya ya. Walaupun mungkin kata ini bercanda-bercanda enggak, buat orang lain itu tidak bercanda, nggak nyaman. Yang berikutnya kita mau bahas ini adalah kamu kemarin baru mulai apa sih jalan-jalan ya, liburan, video sama Tiwi juga sama anaknya gitu ya. Dan ini kayaknya cuma ladies girl trip aja ya. Girl trip, cewek-cewek aja. Iya. Cowok-cowoknya nggak diajak. Cowok-cowok transfer aja. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Ini katanya emang beneran cuma berlima doang ya.
Kamu dan anak, Tiwi sama anaknya sama mama. Tiwi sama mbaknya. Oh, ada mbaknya. Ada mbaknya. Aku daripada aku ngajak mbak, mendingan aku ngajak mama aku sekalian jalan-jalan gitu. Jadi kayak udah kita ngasuh bareng gitu. Jadi agak ribet dong ya kan ngasuh sendiri anak gitu. Katanya kamu nggak sempat bisa foto-foto cantik. Iya, pokoknya foto udah ya itu ala kadarnya ya, ala kadabra terus. Iya, Lucu banget. Terus kau bisa deket sama Tiwi, katanya baru kenal berapa bulan deketnya? baru karena aku pernah ada kayak syuting bareng sama dia. Tapi karena memang dia anaknya gombreng gitu kan rame gitu, rame. Cocok ya. Dan dia Sunda Empire juga. Sunda Empire, Sunda Pride ya. Jadi jokesnya tuh nyambung gitu. gitu. Terus anaknya umurnya seumuran juga? Anaknya yang Alea itu dia kalau nggak salah 4 tahun, beda 2 tahun sama anak aku. Oh, oke. Kalau yang gede kan udah SMP juga anaknya Tiwi. Kemarin sama yang kecil. Oh, yang kecil aja. Ya. Oh, ini emang udah rencananya udah lama nih. Udah sebenarnya nggak lama-lama banget. Dia cuma bilang, Pop, gue mau ke Bali gini, lo mau ikut nggak? Gini. Ya udah deh, beneran loh. Padahal itu tadi cuma kayak ngomong-ngomong doang. Aku tuh sama dia kayak jarang wacana gitu. Okay. Jadi bener ya, bener. Apalagi aku tipenya kalau emang udah ini gas. Berangkat. Udah deh akhirnya berangkat kita. Oh, Tiwi cuma berangkat berdua aja sih sama anaknya? Oh, salah. Kan girls trip. Oh ya, girls trip. Cowok transfer. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Popina. Ada satu cewek lagi yang mau kita undang. Kalau dia kan penyanyi, gitulah. Sekarang lagi hobinya merajut dan punya hobi lagi dia. Dari dulu emang sering cover lagu. Tapi sekarang ini sebelum dia cover lagu, dia curhat dulu. Apakah itu curhat berdasarkan pengalamannya sehari-hari? Kita lihat dulu profil Amanda Cesa berikut ini. Kita sudah bersama dengan Amanda Cesa. Hai, apa kabar kamu? Kita udah lama gak ketemu ya. Kamu katanya lagi hobi ini cover-cover lagu lagi, tapi depannya ada curhat-curhatannya. Iya benar. Sekarang udah gitu selain sambil curhat itu di mobil juga biar kayak lebih intimate gitu. Oh gitu, itu sebuah konsep. Nemu itu dari mana? Kita brainstorming aja sih. Oh, gitu. Kayaknya belum ada ya yang bikin curhat. Cover-cover tapi di mobil jadi sempit-sempitan aja. Tapi ada bintang tamunya ganti-ganti gitu. Oh gitu. Oh, tapi ini berdasarkan apa tuh pilihan lagunya yang kamu curhatin dulu? Itu tergantung curhatannya tentang apa, nanti kita nyanyiinnya tentang curhatan itu gitu. Jadi nyambung. Kayak jadi kayak zaman apa dulu ya, kayak ada apa sedikit nyanyi gitu ya. Gitu. Aduh, terinspirasi itu ya. Bener-bener. Ada obrolan dikit nyambung liriknya apa kayak gitu. Sebangsa itu. Iya, sebangsa itu. Seperti apa sih? Coba kita lihat kompilasinya berikut ini. Oke, jadi kan kamu bisa menemukan lagu sesuai dengan curhatan, tema curhatan. Sekarang kita challenge ya. Kalau misalnya curhatan temanya adalah tentang pasangan yang kayaknya dia tuh masih terjebak sama masa lalu. Nah, kira-kira lagu apa yang cocok? Jadi pasangan kita masih terjebak, belum move on gitu ya? Kamu pernah pengalaman itu nggak? Pernah ya. Aduh, oke, no comment ya guys. Lagunya ada lagu yang cocok banget ini sih. Ini lagunya. Dia masa lalumu, aku masa depanmu. Dia hancurkan kamu untuk kembali hatimu. Tapi mengapa kamu masih terpenjara bayangnya? Aku sungguh cinta, tapi mungkin kamu yang bodoh. Ini curhatannya masih seputar cinta atau ada curhatan lain ya? Misalnya, akhir bulan nih aku mau tipis. Tabungannya. Habis yang ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Kompindo Siku. Amanda Cesa soal crochet atau merajut. Ya, merajut dengan satu hakpen ini ya. Biasanya orang mikir ini nenek. Ya, sekarang ini remaja putri ya, Gen Z. Dan ini salah satu yang dia bikin. Ini ada istilahnya ya, namanya apa?
amigurumi. Amigurumi. Itu ya. istilah kalau boneka-boneka kecil gitu. Jadi krocetnya motifnya cuma satu tapi dia bikin boneka di dalamnya ada isinya. Iya, pakai kapas dakron. Oh. Enggak, pertama kali nih kamu tiba-tiba keidean pengen belajar crochet itu gimana sih ceritanya? Karena FOMO aja sih, kan kayak di TikTok banyak yang crochet-crochet gitu. Terus aku penasaran kayak, emangnya kayaknya gampang deh karena orang-orang aja bisa, kenapa aku nggak bisa gitu. Sotoy aja dulu. Terus ya udah, akhirnya belilah alat-alatnya langsung segini di online. Komplit nih alatnya Komplit, ya. Nih. semua ukuran sama benang-benangnya. Terus coba deh di YouTube cari tutorialnya, udah. Oke, jadi dia udah bikin ini si brokoli ini ya. Coba lihat di sini nih gambarnya nih. Oh ya tuh, ini brokoli. Ada juga ini dia bikin tank top, ya kan? Nah ini aku penasaran, ini kamu pakai nggak? Enggak ya? Enggak kok, itu cuma dipajang aja dipajang. Ini juga lucu ini, Nah, dan ini ternyata ini twin tas. one. Oh, twin Ini one. adalah tas sebenarnya. Nah kalau Bisa dibuka, kayak gini. ya adalah Tada. tas tuh. Tapi untuk isi apa ya? Buah kali ya? Buat bawa Untuk kalau ke supermarket tuh kan, biar Iya, nggak pakai kecil. plastik, jadi dia bawa sendiri. Kayak Terus gini. ada tas juga, ada tengkoraknya nih. Ini ya gitulah, Halloween Lucu katanya Halloween. banget. Terus, nah ini kalau ini berapa hari ini kamu bikin nih? Kayaknya itu 4 harian deh. Tapi ini emang lama banget. Ini apa sih? Maksudnya ini apa ceritanya? Ini ceritanya kayak poster aja, Oh, poster rajutan aja. Jadi aku punya beberapa beda-beda gambar. Oh, ya Karena ini ampun. sebenarnya hitungannya tuh ada hitungannya sama lah. Yang penting kalau misalkan referensi itu pixel itu bisa kita kerjain. Jadi gambar apa aja bisa. Oh, gambar apa aja gitu. bisa. Nah, ini belakangnya karena dia pakai beberapa warna ya. Kayak gitu. Harusnya ditempel papan gitu, Nggak cuma kelihatan males. ya. Kalau orang ada yang apa menyulam gitu ya, ini juga bisa ternyata merajut. Iya, bisa. Enggak, terus apa? Kamu ketika ngerjain ini itu seharian harus tiap hari harus atau karena lagi stres? Kalau stres aja sih. Kalau stres Kalau aja. stres aja. Terus kayak aku tuh banyak bikin gini-gini, banyak aku kasihin kayak ke teman atau ke adik kakak. Tapi nggak terima pesanan ya? Enggak, karena jadi stres lagi. Maunya ngilangin stres malah nambah stres. Yang paling sulit menurut kamu, yang paling challenging bolak-balik bredel yang mana? Kayaknya ini sih. Oh, ini Karena bolak-balik. ini kan butuh ukuran badan gitu-gitu kan. Udah gitu ini juga lumayan ngitungnya takutnya beda sebelah gitu-gitu. Oh, tidak rapi loh bikinannya. Jadi kamu ini lumayan. benar-benar belajarnya baru setahun ini? Setahun setengah, aku lupa juga sih kayaknya ya setahun setengahan lah. Gitu. Setahun lebih. Terus dan ini motifnya dari YouTube? YouTube semua. Dari Jadi YouTube kalau misalnya kalian penasaran di YouTube banyak Di YouTube semuanya. banyak, Ini semua hasil YouTube kok. Enggak, tapi kamu mesti sekolah SD, SMP tuh pernah nggak belajar ini sebelumnya? Enggak pernah. Di rumah ada nurun bakat siapa? Mama atau papa? Enggak juga. Jangan-jangan Mas Parto? Enggak sih, purely karena lihat sosmed aja. Terus Adek kayak- kamu nggak ada, ini cuma kamu doang nih? Karena adek aku jadi ikutan. Oh, ikutan. Gitu. Oh, oke. Jadi ini kalau apalagi kalau stres bisa banyak yang dikerjain Iya ya? benar. Oh, oke. Sekarang kita mau challenge dia sambil merajut. Mana nih yang udah ada setengah jadi nih? Ini lagi aku bikin, ini adalah gummy bear. Gummy bear Tapi ya. belum jadi. Belum jadi. Oke, sambil kamu lanjutkan gummy bear-nya. Udah hafal dong hitungannya ya? Dah. Oke, sambil kamu menjawab pertanyaan cepat yang harus diselesaikan dalam waktu 1 menit atau 30 detik. Kita mulai dari sekarang. Sebutkan inisial pria yang sedang dekat sama kamu. Enggak ada. Nggak ada. Sebutkan 3 kekecewaan hal yang mengecewakan terbesar dalam hidupmu. Kecewa apa ya? 1, aku aduh ya Allah. Kecewa karena apa? Soal apa? Mungkin lagunya kurang naik. Terus, Dikecewain cowok. terus satu lagi. Ada yang move on sama belum move on malah balik ke mantannya. Sebutkan 3 enggak enaknya jadi anak artis. Enggak enaknya jadi Gak anak artis. enaknya dibilang terlalu privilege. Terus? Apa ya? Orang kenal nggak dari karyanya tapi dari anaknya siapa. Terus satu lagi. Sama nggak kadang lebih butuh privacy sebenarnya. Betul, privacy. Ya. 3 hal yang membuat seorang Ahmad Dahsyasa insecure. Insecure sama orang lain yang seumuran aku tapi prestasinya banyak. Terus? Cewek cantik sama apa lagi ya? Prestasi orang lah pokoknya. Oh, ini insecure seputar itu ya. Udah ya, hebat loh dia sambil gini sambil bisa jawab sambil Iya, sambil kiri kanan ya kan. Nah, udah jadi deh. Lakinya. Tadi nggak ada lakinya. Tinggal diisi dakron di dalamnya. Bener. Siapa yang mau ini dilelang ya nanti ya? Boleh.
Tapi kan kamu baru ngerilis lagu kan yang judulnya Iya, adalah benar. Trouble. Tentang kamu sadar di dalam hubungan yang toksik gitu. Jadi aku sadar dia itu trouble, tapi aku masih belum bisa keluar dari hubungan itu. Dia tuh trouble-nya gimana? Misalnya contohnya kalau kalau dalam kehidupan kamu ya, orang trouble tuh kayak apa? Dia kayak hilang aja, Oh, tiba-tiba dia hilang, slide. terus datang lagi 3 hari kemudian. Terus kamu Kayak, nggak marah? Ngapain kemana aja? Tapi aku dalam hati kayak paling sibuk gitu, masih denial, bener banget. Oh, dan itu dari pengalaman pribadi ya? Enggak, suara teman. Kamu kalau kan kamu penulis lagu juga, penyanyi dan menulis lagu. Iya. Kamu punya satu buku gitu nggak sih yang diary gitu, misalnya nulis apa yang tiba-tiba keidean ada gitu? Iya, tapi aku iPad sih, nggak di buku. Iya. Aku zaman dulu banget. Di iya, iPad nggak ada. apa-apa. Iya, ada satu emang file yang isinya tuh halaman 1 misalkan diary aku lagi nangis apa-apa, selanjutnya jadi lagu. Oh gitu. Oh jadi banyak ya itu ya. Banyak sih. Pernah nggak kamu lagi kesal sama orang gitu ya, pokoknya dia pernah nyakitin kamu, terus akhirnya kamu bikinin satu album khusus tentang rasa sakitmu terhadap dia? Nggak nyampe album sih, paling 3 lagu aja. Tapi modelnya emang gitu ya? Iya. Nah, tapi pernah ngomong langsung nggak ke dia? Enggak. Apa yang kamu curhatin di lagu itu? Enggak. Nggak pernah? Supaya biar orang lain aja yang denger. Dia kalau ngerasa ya udah. Satu Gitu dunia aja yang sih. tahu ya. Bener. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Amanda Cesa. Berikut ada Novel Samudra, kita rajut profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Novel dengan baju yang belum selesai dirajut. Iya tuh. Masih ya. Duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau Fakta. Novel? Alasan kamu balikan dengan pacar kamu sekarang adalah karena hubungan usianya jauh bedanya, jadi kamu bisa lebih dominan dalam hubungan, jadi kayaknya cocok nih sama dia. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh fitnah. Jadi kamu nih beneran balikan nih. Balikan. Putusnya berapa lama? Lumayan lama sih, kayak kurang lebih 5 bulan. Oh 5 bulan itu lama ya. Terus kamu duluan yang melakukan pendekatan. Iya. Kenapa? Pasti. Kamu menyesal ya? Iya, aku sangat menyesal. Karena kan pelajaran yang kita ambil dari kejadian yang udah terjadi kan. Ya udahlah. Ya, yang penting ada pelajarannya gitu. Yes. Kamu bisa menyesal? Karena ya mungkin Ternyata, aku sadar bahwa kalau misalnya, ini aku ngomong buat diri aku sendiri aja ya. Kalau misalnya selingkuh atau gimana, kita nggak bakal dapetin yang lebih. Percayalah. Nggak bakalan dapat yang Nggak lebih. bakalan dapet yang lebih. Lu bakal dapet yang kurang, percaya sama gue. Oh gitu. Asli. Kamu sama siapa sih selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Kita lagi membahas dia akhirnya balikan. Karena Yes. apa menurut kamu? Kalau selingkuh itu nggak akan dapat yang lebih bagus. Kalau misalnya diibaratkan nih, di rumah udah ada steak Wagyu A5, terus jalan gitu kan keluar, misalnya habis dari mana gitu. Terus ada yang jual batagor nih, wah batagor menarik juga gitu kan. Udah lama nggak makan batagor, cobain batagor. Tapi begitu sadar nggak bakal makan Wagyu lagi, mau dimuntahin tuh batagor. gitu ya, Ibaratnya menyesal ya, kayak kamu gitu lah. menyesal berarti Yes. ya. Oke. Novel, fitnah atau fakta? Walaupun pacar kamu Haura itu bisa menerima kamu kembali, ya kamu minta balik dia terima lagi, tapi tetap aja masih ada trust issue. Fitnah atau fakta? Fitnah. Kita yakin. Yakin. Ada respon TikToknya Haura? Dia ngomong apa? Coba kita lihat. Oh ini. You broke my heart while I was telling my fam that you are a good man, katanya gitu. Itu pas putus ya. Full of love but low on trust, katanya. Ini kapan nih postingnya? Oktober gitu. Ini kali dia lagi cerita zaman dulunya kali. Jadi baru lihat. Oh iya. Hey. Sumpah ini pertama kali aku lihat. Oh. Aku belum pernah lihat ini. Oh iya serius. Serius. Iya. Sumpah sedih banget. Anjir, aku mau nangis. Oh ya, tapi dia bilang dia full of love. Haura, kalau kamu nonton, sumpah aku minta maaf banget. I shouldn't have done that. You deserve better. Sorry. Jadi apa yang kamu lakukan supaya dia makin percaya? Apa usaha-usaha kamu? Nggak ada sih, cuman ya udah just be true to myself, jujur aja, sama ya udah nggak usah ngelakuin kesalahan yang dulu lagi. Ambil pelajarannya. Kamu sayang banget sama dia. Ya, sayang banget. Apa yang bikin yang spesial dari dia menurut kamu? Sehingga kamu rasa dia she's very very special. Bayangin, udah disakitin 3 kali. Tapi masih bisa nerima dan gak ada trust issue sama sekali.
Gak ada trust issue? Gak ada. Di depan kamu dia nggak? Nggak ada. Bener-bener yang kayak kamu mau main, kamu mau ngapain silahkan. Oh. Tapi jadinya ya berbalik. Akunya yang beraktivitas cuman kayak ya udah aku latihan, Oke. aku ke rumah dia. When I have time, I spend time with her gitu. Karena dia lagi sinetron juga kan, Iya. so pacaran di lokasi. Oh, jadi justru karena dia begitu memberi kepercayaan, makanya kamu walaupun pernah jatuh, tapi kamu akhirnya justru menghargai kepercayaan itu. Nah, mudah-mudahan terus begini ya. Amin. Ya Rob. Yang berikutnya, kita atau fakta bahwa waktu kamu memutuskan go public lagi kamu balikan sama Haura, kamu mikir berkali-kali karena khawatir Hauranya nanti dibully sama netizen. Fitnah atau fakta? Fakta. 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 Tapi akhirnya? Pada akhirnya kita publish berdua karena sebenarnya waktu itu kejebak sama media sih. Karena di nikahannya Al kan. Iya, kamu datang berdua. Aku udah bilang sama asistenku, bro, lu standby cepat, gue mau lari nih. Dia udah bilang, bang, gue di lobi. Oke, lari. Ternyata lobinya yang beda. Waduh. Salah lobby. Langsung dikelilingin kan, ditanyain ya udah. Jawab apa adanya. Tapi kamu ngobrol apa sama Haura supaya dia lebih siap lah nggak dikomentarin nggak enak sama netizen? Justru dia yang nggak peduli. Oh, dia nggak peduli. Dia nggak peduli. Oke, baiklah. Oke, Noval silakan bergabung bersama cewek-cewek di. Let's go. Aku di sebelah mana? Sini, kamu di tengah. Sini. Kamu di tengah, di situ ada kartu, silakan dibaca Noval. Itu adalah pertanyaan dari cowok ke cewek-cewek ya, silakan dibuka. Pertanyaannya adalah set. Cowok bertanya, satu, kenapa cewek suka ngetes pasangan? Kadang pura-pura marah, ngambek, bahkan chat mengaku jadi orang lain. Kamu pernah ada yang gitu nggak cewek? Pernah lagi? Pernah. Kamu pernah nggak? Aku ngetes pasangan. Ngetes kesabaran sering. Sering. Kenapa sih dia tanya? Sebenarnya kadang-kadang pengen tahu seberapa kuat sih lo sama gue gitu. Limitnya. Lihat tuh antingnya baru tuh ya. Maaf ya aku sombong sedikit, Anjir, aku baru keren banget. dikasih. Iya, oleh. Pici. Iya Pici. Amanda, kenapa? Kalau aku kadang iseng aja sih. Kalau misalkan lagi bosan, aku kayak Lagi biasanya bosen. ini kayak kalau ditanya mau makan apa, aku udah tahu. Terus kayak kalau dia salah nebaknya aku ngambek aja. Kayak, Itu aja iseng aja ya. Iseng aja. Karena pengen apa? Pengen apa? Biar nggak apa? Biar ada yang dibahas aja. Biar ada pembahasan loh. Maunya berantem. Tapi kan itu nggak sampai berantem. Kadang nggak maaf bercanda. Oh, gitu. bercanda-bercanda lucu Iya. gitu ya. Noval, kamu sebagai laki kalau cewek kamu begitu gitu, pura-pura ngambek, pura-pura marah, itu apa sih yang dirasain sebetulnya? Gemes sih. Gemes. Nah, gemes kayak kalau misalnya udah tahu gitu, aku pura-pura doang, ini karena kangen doang. Karena kadang she's like that. Kalau misalnya lagi kangen marah-marah terus ntar ketemu aku kangen. Udah gitu. Jadi gemes ya. Oke. Aura, ngambek. Loh, salah. Rafa, terima kasih sudah hadir berbagi ceritanya. Amanda, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima Di sini kamu lanjut ya, kamu juga ya. Iya, sini mau dirajut rumah lagi. tangga dulu. Lanjut rumah tangga. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari ada acara rutin.